Hai guys, welcome to channel NSI. Di video kali ini kita akan masuk ke pembahasan light novel Arifureta volume 5. Apa yang akan dihadapi Hajime dan partinya saat berada di Green Volcano? Dan apakah mereka bisa selamat di labirin tersebut? Oke, dan begitu berikut pembahasan light novel Arifureta volume 5 part 2. Untuk di awal kali ini melanjutkan kisah perjalanan Hajime dan partinya yang sebelumnya menolong Ankaji Dokedem dan saat ini menuju ke Green Volcano. Berbicara sedikit tentang Green Volcano, itu berada sekitar 100 km sebelah utara dari Ankaji Dokedem. Dan tempat tersebut dikenal sebagai salah satu dari Seven Great Labyrinth. Tidak seperti Orcus Great Labyrinth, tempat itu jarang dikunjungi oleh petualang. Di sekitar Green Volcano terdapat badai hitam yang besar. Selain itu, ada banyak demon dan cacing pasir yang mengintai, sehingga mudah untuk menjadi mangsa serangan mendadak. Mudah dimengerti mengapa kebanyakan orang tidak bisa melewati badai pasir. Kemudian Hajime memacu kendaraannya dan bergegas memasuki badai pasir. Di dalam badai, pandangannya tertutupi. Dia hampir tidak bisa melihat keadaan di depannya. Karena hal itu akan lebih sulit untuk melihat para demon yang mendekatinya. Hajime kemudian bereaksi karena munculnya 3 cacing pasir dan merasa lebih baik untuk menghindarinya terlebih dahulu. 2 cacing pasir mencoba menyerang dengan menabrakkan tubuhnya ke kendaraan. Hajime menghindari serangan mendadak melalui physical perception, mencoba menghindari serangan. Tetapi Yue dan Tio menghentikannya menggunakan sihirnya. Dan setelah itu cacing yang terkena serangan sihir dari Yue dan Tio akhirnya mati. Di belakang mereka ada 3 cacing yang melaju dalam kecepatan luar biasa di bawah tanah. Hajime merasa itu mengganggu. Jadi dia mengaktifkan rocket launcher untuk melakukan serangan mendadak. Begitu serangan mengenai cacing yang mengejar mereka, cacing itu meledak menjadi serpihan. Pada akhirnya mereka melewati badai pasir yang mana mencegah para petualang agar tidak mudah melewati Green Volcano. Dan telah sampai memasuki Green Volcano dan menemukan jalur tangga. Dan dengan begitu, party Hajime akan memulai tantangan di sebuah Great Labyrinth. Jika dilihat secara saksama, Green Volcano seperti Orcus Great Labyrinth dan St. George adalah merupakan tempat yang tak terduga. Dan itu bukan masalah kesulitannya, tetapi strukturnya. Terutama Green Volcano, di sekitarnya banyak sekali struktur aliran magma yang mengalir di sekitar tempat tersebut. Dan bahkan terkadang ada magma yang keluar secara tiba-tiba dari celah tembok. Hajime dan partinya berkeringat karena diakibatkan suhu di sekitar Volcano mulai melaju melalui dungeon yang tertutupi magma, menghindari magma yang jatuh dari langit-langit dan semburan acak. Di aula tertentu, ada sebuah area yang dipotong secara artifisial. Apa yang bisa dilihat adalah sebuah Seustone. Tetapi sayangnya batu tersebut ukurannya sangatlah kecil, sehingga Hajime memutuskan mencari Seustone yang berukuran besar. Kemudian mereka turun ke lantai ke-7 di Green Volcano, dan itu adalah lantai terjauh dari para petualang yang pernah dicapai. Lebih jauh lagi, dan tidak ada yang kembali hidup. Mereka menuruni tangga menuju ke tingkat 8. Tiba-tiba mereka dilanda serangan hembusan api yang kuat. Dan Yue yang melihat serangan tersebut mengeluarkan sihir gravitasi untuk menangkisnya. Setelah api tersebut telah tertelan oleh gravitasi, Yue menyadari keberadaan penyerangnya, yaitu seekor banteng yang bernama Magma Bull, dan tubuhnya terselimuti oleh magma. Magma Bull marah karena serangan apinya telah dibatalkan dan melakukan serangan balasan. Saya memanggil Hajime yang berusaha menarik senjatanya dan meminta Hajime agar dia yang akan menghabisi Magma Bull. Dan dengan palunya yang bernama Druken, saya menyerang Magma Bull tepat di atas kepalanya dan mengakibatkan banteng tersebut kepalanya terhempas dan mati. Selain itu, mereka menemui berbagai demon yang meningkat jumlahnya saat mereka menempuh perjalanan yang lebih dalam. Yang rata-rata demon tersebut tubuhnya terselimuti oleh magma. Bisa dimengerti juga bahwa petualang yang bisa melewati badai pasir tidak bisa bertahan di level 8 karena adanya keberadaan demon dan masing-masing kekuatan para demon setara dengan demon di lantai 40 Orcus Great Labyrinth. Itulah alasan mengapa tidak ada yang berani memasuki lantai terdalam di Green Volcano. Dan yang terpenting, panasnya begitu merepotkan karena meningkat setiap saat. Saat ini party Hajime merasakan hal yang sama, yaitu mulai merasa kepanasan di tempat tersebut. Tetapi kecuali Tio yang memiliki imunitas terhadap suhu panas. Meskipun Hajime telah membawa artefak pendingin yang dia buat, tetapi itu tetap tidak terlalu signifikan dan buat tubuhnya berkeringat sangat banyak. Dan juga Yue dan Seiya hampir pingsan. Dan dengan begitu Hajime memutuskan akan lebih baik untuk beristirahat. Ketika mereka sampai di sebuah gua yang kosong, mereka menuju dinding yang relatif jauh dari magma. Kemudian Hajime menciptakan sebuah pintu dengan transmutasi dan menyuruh lainnya agar masuk ke tempat tersebut. Dia menutup pintu untuk membantu pencegah panas yang merembas masuk dan melapisi dinding dengan lapisan logam menggunakan mineral extraction dan transmute compression untuk melindungi mereka dari semprotan magma. Setelah itu, Hajime meminta Yue untuk menciptakan segumpal es dan menyuruh Tio untuk menciptakan angin kecil untuk mendinginkan suhu di sekitarnya. Hajime mengambil handuk dari Terasur Warehouse dan membagikan ke lainnya.
Menurut Theo, konsep dari labirin Green Volcano yang merupakan zona magma adalah untuk membuat konsentrasi mereka menurun saat berada di labirin, dan Hajime juga setuju dengan pendapat Theo. Setelah beristirahat untuk sementara waktu, menurut Hajime kemungkinannya saat ini dia berada di lantai 50 di Green Volcano. Alasannya adalah karena mereka berada dalam situasi yang aneh. Mereka tidak begitu mengerti di tingkat mana mereka berada. Lebih tepatnya, Hajime dan partinya saat ini menaiki benda seperti perahu di atas salah satu sungai magma. Adapun bagaimana mereka ke dalam situasi ini, itu adalah karena kesalahan Hajime, karena dia fokus mencari Seustone dan tidak menyadari sebuah magma keluar secara tiba-tiba. Dan kemudian Yue berhasil menciptakan penghalang gravitasi, sementara Hajime membentuk sebuah perahu yang membuat mereka aman dari panas magma. Mereka saat ini berada di aliran magma di udara, menjauh dari tangga sambil merasakan suhu panas dari Green Volcano. Tiba-tiba saya memberitahu ke Hajime jika ada sebuah terowongan di depan jalur aliran magma yang mengarah ke bawah, dan akibatnya membuat perahu yang mereka tempati terjun secara cepat dari ketinggian seperti menaiki roller coaster. Beberapa meter di depan mereka ada sebuah cahaya. Mungkin saja itu adalah jalan keluar, tetapi masih cukup mencurigakan. Setelah mereka memasuki terowongan tersebut, mereka telah memasuki sebuah ruangan yang berdiameter 3 km dan sekitarnya dipenuhi oleh magma. Theo yang terjatuh dari perahu saat perahunya terbalik, mengembalikan sikapnya di udara, dan naik sekali lagi. Yue menggunakan sirnya sendiri untuk menstabilkan pendaratan kapal. Menurut Yue, saat ini mereka berada di lantai terdalam labirin Green Volcano, dan seharusnya ada penjaga terakhir di tempat tersebut. Hajime dan yang lainnya memutuskan untuk meninggalkan perahu dan mendarat ke tanah di dekatnya. Hajime dan yang lainnya berusaha mencegat magma yang datang pada mereka, meski tidak sulit untuk dihentikan, karena Hajime merasa terganggu dengan serangan magma. Dia melakukan gun spin dan mengisi ulang senjatanya, dan Hajime menembak gumpalan api dengan senapan dan juga senjata di dalam lengan buatannya. Yue tidak melewati kesempatan ini dan mengaktifkan gravity magicnya untuk menyerap gelombang magma. Bebas dari rentetan serangan api, Hajime menggunakan langkah udara dan dengan cepat mendekati pulau di tengah di lokasi tersebut. Pelaku di balik serangan itu masih tak terlihat, tetapi itu sangat mungkin ada di dalam Great Labyrinth tersebut. Hajime menilai sang pelaku akan menunjukkan dirinya sendiri jika dia hanya mendekati pulau di tengahnya. Hajime kemudian memutuskan menuju ke tengah pulau yang dikelilingi oleh magma. Tetapi tiba-tiba, saat Hajime ingin sampai di pulau tersebut, tiba-tiba muncul ular raksasa yang tubuhnya terselimuti oleh magma. Tiba-tiba ular tersebut menyerang dan menyemprotkan sebuah magma dari mulutnya, dan itu membuat Hajime terkejut dan terkena beberapa serangan. Tapi dengan cepat Hajime bisa pulih dan menjauhi lokasi ular tersebut. Hajime kemudian melakukan serangan balasan menggunakan pistolnya sambil berlari di udara. Seketika itu juga ular lainnya muncul satu demi satu dari lautan magma. Hajime kemudian mundur melalui udara. Yue dan lainnya mendekatinya. Sepertinya serangan api beruntun telah berakhir. 20 ular magma muncul, dan ular yang telah terkena serangan mulai meregenerasi tubuhnya. Menurut Hajime, untuk menghentikan regenerasi ular magma, mereka harus menghancurkan inti ular yang berada di tempat tersebut. Sayangnya, dia tidak bisa melacaknya karena lokasi Green Volcano dipenuhi dengan sihir. Seketika itu, 20 ular magma menyerang semuanya sekaligus. Ular magma mengeluarkan api dari mulut mereka. Ke-20 semuanya menyerang sekaligus secara bersamaan. Theo kemudian melakukan serangan nafas naga dan membuat 8 ular naga musnah seketika. Hajime dengan cepat pergi ke arah sebuah pulau. Seperti yang dia duga, ular yang terbunuh tidak akan hilang jika tidak benar-benar dimusnahkan. 12 ular magma yang tersisa kembali ke lautan magma, dan sekarang menjadi 20 ular lagi. Sea yang ternyata telah berada di tengah pulau memberitahu ke Hajime. Dan menurut Hajime, sepertinya di sebuah pulau tersebut terdapat inti dari ular yang totalnya adalah 100. Sehingga mereka perlu menghancurkan inti tersebut semuanya sekaligus secara bersamaan. Hajime dan partinya tampak lelah secara mental, tapi di wajahnya mereka tidak ada tanda-tanda hal tersebut, karena mereka telah mengetahui bagaimana cara melakukan labirin tersebut. Jadi, mereka semua tersenyum tanpa rasa takut. Setelah itu, semua anggota memiliki dorongan mental. Para ular itu meloncat lagi, tetapi semuanya menggunakan gerakan tak teratur agar tidak tertangkap dalam serangan. Semuanya menyebar dan mulai serangan balasan. Hajime kemudian menembak untuk menghancurkan seekor ular yang menyerangnya dari belakang dengan akurasi yang cepat dan akurat. Peluru itu merobos sebelum batu itu bisa jatuh ke magma dan mengakibatkan sebuah ledakan besar. Namun dia juga telah menembak 4 sekaligus. Ular magma bertebaran menunjukkan inti mereka. Pada saat itu dia menembakkan donor 2 kali, menghancurkan inti yang lainnya. Hajime mengincar dengan senjatanya dan membuat inti yang di dasar pulau tersebut pun hancur. Tetapi pada saat itu tiba-tiba muncul sebuah cahaya seperti aurora yang berwarna putih yang mengakibatkan penglihatan Hajime dibutakan, dan sebuah cahaya mematikan ditembakkan ke arah Hajime yang sebelumnya seolah-olah itu adalah hukuman ilahi dari surga.
Serangan tersebut mengenai Hajime dan ular terakhir. Yue kemudian berteriak memanggil Hajime, dan Tio dan Seiya hanya bisa terkejut melihat situasi yang ada. Akhirnya cahaya menjadi tipis dan menyebar ke udara. Setelah kehilangan kesadaran, Hajime terjatuh karena kelelahan, dan Yue mengangkat tubuh Hajime dengan sihir gravitasinya. Dia kemudian melompat dan mendarat di tumbukan terdekat. Hajime sadar kembali, meminum air suci yang telah dikeluarkannya, dan saat ini seluruh tubuh Hajime dipenuhi dengan luka yang mengerikan. Alasan dia bisa selamat terkena serangan Aurora tersebut adalah karena telah mengeluarkan skill pertahanan dan berusaha melindungi organ pentingnya. Tiba-tiba dari atas tempat tersebut muncul sejumlah Aurora yang berukuran kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka terkena cahaya tersebut, itu bisa membuat tubuh mereka musnah seketika. Yue yang memberi holy water kedua untuk Hajime dan tidak menyadari serangan dari atas. Peringatannya tidak cukup cepat untuk memberinya waktu untuk merapal sihirnya. Yue dan Tio seketika itu mengeluarkan sihir pertahanan dan mengakibatkan beberapa serangan cahaya Aurora membuat benturan di sekitar penghalang yang dibuat oleh Yue. Badai Aurora yang kuat terus berlanjut seolah-olah untuk selamanya. Ketika itu akhirnya telah berakhir. Asap putih bisa terlihat di mana-mana. Yue dan Tio mengeluarkan Magic Stone dan untuk memulihkan kekuatan sihirnya. Pada saat itu tiba-tiba muncul Frit Bakwa yang menaiki seekor naga putih yang terbang di udara, yang saat ini sedang kagum dengan party Hajime yang berhasil selamat melawan ular magma. Setelah melihat Frit Bakwa, Hajime memutuskan untuk berdiri dan tersenyum untuk menunjukkan kepada semuanya bahwa dia baik-baik saja. Karena Frit Bakwa telah mengetahui jika Catilia telah dibunuh oleh Hajime, dia mengatakan jika dia merupakan utusan dari dewa, sehingga memutuskan untuk menghukum Hajime yang merupakan orang yang sesat, serta keberadaan yang disebut oleh irregular oleh tuannya. Tetapi setidaknya Hajime tahu betul jika Frit Bakwa memiliki sihir zaman dewa yang membuatnya bisa menciptakan sejumlah monster dan demon yang bisa menciptakan serangan cahaya Aurora. Meski Hajime terluka parah, setidaknya dia bisa menghentikan pendarahan menggunakan sihirnya dan bisa melakukan perlawanan menggunakan lengan kanannya. Dan dia memutuskan untuk membunuh Frit Bakwa karena telah menghalangi jalannya. Hajime sambil berteriak sekaligus menanggung rasa sakitnya, menarik keluar senjatanya. Meski lengan kanannya menjerit kesakitan akibat gerakannya, dia masih bisa bertarung. Selain itu, dia menggunakan Lightning Clad dengan serangannya dan menggunakan Crossbeat. Yue mengaktifkan Thunder Dragon. Namun, beberapa naga dengan cepat mendekat dan membentuk sebuah penghalang dan menangkal serangan Hajime dan partinya. Frit Bakwa mulai mengeluarkan sihir lain yang dia dapatkan dari sihir zaman dewa. Frit dan sang naga putih tiba-tiba menghilang. Lebih tepatnya, sebuah lingkaran bersinar muncul dan dia melompat ke dalamnya. Frit dan naga putih telah muncul. Sebuah sihir kuat telah dikompres di mulut naga putih. Hajime dengan cepat menggunakan Orkan sebagai perisai saat Aurora menyerangnya pada jarak yang dekat. Orkan bertahan menangkis serangan Aurora. Namun Hajime terhempas. Dia berteriak kesakitan menahan dampaknya. Meskipun partinya ingin membantu Hajime, mereka terhentikan karena ada serangan lainnya dari naga abu-abu. Hajime mulai terluka meskipun lukanya tidak separah sebelumnya. Kemudian Hajime telah memutuskan karena menurutnya saat ini berada di situasi yang kritis dan mengaktifkan limit break-nya. Sekilas cahaya merah tua menelan tubuh Hajime, sebagaimana kekuatannya menguat dengan luar biasa. Sang naga putih segera menyerang. Dalam hal ini rasanya itu seperti Hydra. Namun kekuatan serangan dari Aurora lebih kuat dari serangan Hydra. Itu adalah kekuatan yang tak dapat dia remehkan. Kemudian Hajime menghindari serangan dan dia menembakkan senjatanya dan memanggil Crossbeat-nya. Hajime menghindari serangan dari naga putih dan menembakkan senjatanya untuk menyerang Frit Bakwa. Frit Bakwa yang sekali lagi dilindungi penghalang yang dibentuk oleh demon kura-kura. Terlihat kagum pada Hajime. Naga putih mulai terbang dengan kecepatan tinggi dan dia mulai melakukan serangan lagi. Frit Bakwa dan naga putihnya menahan serangan kuat dari Crossbeat sambil mundur dari Hajime yang menutup celah di antara mereka. Frit Bakwa terhempas ke sapi dan sekaligus terkejut karena saat itu Tio telah berubah menjadi naga hitam dan berusaha membantu Hajime. Kemudian Tio melakukan serangan ke arah Frit dan naga putihnya. Namun Frit berusaha menghindari serangan tersebut sambil menakisnya menggunakan serangan Aurora. Frit Bakwa sangat terkejut karena dia tidak menerima laporan adanya seorang dari klan naga. Dia kemudian mengeluarkan sepotong kain lagi dari saku dadanya dan mulai merapalkan sihir zaman dewa yang misterius lagi. Namun Hajime menembakkan Donner berkali-kali dari belakang sebelum Frit menyadarinya. Sebelum ledakan terdengar, dia menembakkan mereka pada saat yang hampir bersamaan. Meskipun demon kura-kura menciptakan penghalang sebelum Frit bisa beraksi, namun serangan itu tidak bisa sepenuhnya bisa ditahan. Hajime menyelinap ke dada Frit sekaligus menyerangnya. Frit Bakwa berhasil melarikan diri, tetapi luka lebar terukir di dadanya. Meskipun Frit Bakwa nyaris bertahan dengan lengan kirinya, dia tidak bisa mengurangi dampak sepenuhnya. Lengan kirinya hancur dan organ dalamnya terluka saat dia terlepas ke naga putih. Hajime dengan cepat melompat mundur saat nafas hitam bertemu dengan Aurora yang naga putih itu lepaskan. Naga putih itu terlepas dan berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Dan Frit Bakwa saat ini menaiki naga abu-abu sekali lagi. Hajime hendak mengejar Frit Bakwa.
Tiba-tiba di sekitarnya muncul cahaya berwarna merah dan dia memuntahkan darah. Tampaknya, batas kemampuan limit breaknya telah berakhir. Hajime tiba-tiba terjatuh di udara dan ditolong oleh Tio. Tio kemudian dia mendarat ke permukaan. Dia takut dia tidak akan bisa bertahan dan akan jatuh. Yui dan Seiya melompat ke arah mereka dan langsung mendekat untuk menopang tubuhnya Hajime. Tiba-tiba seekor demon burung mendarat di bahu Frit dan memberitahunya sesuatu. Segera setelah itu, keseluruhan Green Volcano dipukul oleh sebuah gempa dan lautan magma mulai mengamuk. Menurut Hajime, penyebab Green Volcano menjadi gempa diakibatkan oleh Frit Bakwa dan dia memberitahu secara jelas jika dia telah menyuruh demonnya untuk menghancurkan Chaos Stone. Meskipun dia tidak mendapatkan sihir zaman dewa untuk Mihail, setidaknya dia bisa membunuh Hajime dan partinya. Sebuah celah menembus langit-langit dan sebuah lingkaran muncul. Itu adalah jalan tembus keluar. Sepertinya ada jalan pintas di seluruh Green Volcano yang akan terbuka. Frit berbalik dan menghilang ke dalam lorong dengan naga putihnya. Frit Bakwa memberitakan naga putih abu-abunya yang tersisa untuk menembakkan aurora mereka bersamaan. Sepertinya dia bermaksud agar Hajime dan partinya bisa mati di tempat tersebut. Yue mengaktifkan Sever Calamity untuk menelan aurora kecil. Kemudian Hajime memberitakan Tio untuk melarikan diri melalui langit-langit. Dia yang menerima perintah Hajime terbang dengan sangat cepat. Setelah beberapa naga abu melewati celah tersebut, Tio berhasil melewatinya juga. Saat itu Frit Bakwa terkejut saat Tio terbang di atas kepalanya. Namun rencananya dihentikan saat 4 bau crossbeat mengelilinginya. Kemudian Frit Bakwa segera diselamatkan oleh demon kura-kura yang membuat sebuah penghalang. Tetapi crossbeat dengan mudah menghancurkan penghalang tersebut dan menyerang Frit dan naga putihnya. Akhirnya Frit Bakwa dan naganya terhempas menjauh. Selanjutnya, Tio menembakkan tornado untuk menyerang Frit Bakwa. Dia yang menembakkan napasnya untuk memastikan kematian mereka, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tio mengamati tempat di mana Frit Bakwa menghilang untuk sementara waktu. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang berubah, tujuannya saat ini adalah menuju Ankaji Dokedem. Beberapa menit kemudian, Green Volcano akhirnya meletus. Serta Hajime, Yue, dan Seiya telah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke pulau di Green Volcano untuk mengambil sihir zaman dewa. Setelah Tio berhasil lolos, magma di sekitarnya menjadi lebih ganas dan hanya pulau tengah yang memiliki jumlah ruang yang cukup besar untuk berdiri di atasnya. Kubah magma yang mengelilingi daerah tersebut dan di tengah pulau sekarang sudah tidak ada lagi, dan sebuah bangunan hitam bisa dilihat. Ada piranha terbang beberapa sentimeter di atas tanah. Kemungkinan itu digunakan untuk memberikan jalan pintas ke sebuah pintu seperti di labirin lainnya. Hajime kemudian bersandar ke dinding begitu mereka masuk ke dalam pintu. Hajime terkejut tidak merasakan getaran saat masuk ke ruangan tersebut. Sementara itu, Yue menuju ke formasi sihir yang begitu rumit. Itu adalah formasi sihir untuk sihir zaman dewa. Mereka semua melangkah di atasnya. Seperti di Orcus Great Labyrinth, sihir zaman dewa langsung diukir ke otak mereka. Dan mereka mengetahui jika sihir zaman dewa yang dia dapatkan dari Green Volcano adalah Space Magic atau sihir ruang. Pada saat bersamaan, sebuah bagian dinding terbuka saat formasi sihir bersinar. Sebuah tulisan bisa dibaca di dinding tersebut yang bertuliskan, dia dengan tulis berdoa untuk masa depan di mana orang memiliki kebebasan mereka sendiri. Dan pesan tersebut dari salah satu pembebas yang menciptakan labirin tersebut yang bernama Nice Gruen. Menurut Yue, beberapa serangan kejutan dari Frit Bakwa merupakan Space Magic yang dia peroleh karena melakukan Green Volcano terlebih dahulu. Kemudian Yue pergi ke dinding tempat lubang berukuran sekepalan tangan terbuka. Dia mengeluarkan sebuah leontin dari dalam. Dia dengan tenang mendapatkan kalung itu pada Hajime. Sekarang mereka telah memiliki sihir zaman dewa tersebut kecuali untuk Tio. Dan berikutnya Hajime merencanakan untuk melarikan diri menggunakan kapal selam yang telah dimodifikasi agar bisa melewati magma. Kemudian Yue mengaktifkan sebuah penghalang 3 lapis sesuai perintah Hajime. Sebuah penghalang yang bersinar mengelilingi ketiganya. Mereka berdiri di depan pintu dan membukanya untuk melihat dunia yang penuh magma. Meskipun penghalang sihir dengan kuat melindungi mereka, mereka memiliki kegelisahan karena penglihatan mereka tertutupi oleh magma. Akhirnya mereka bisa menaiki kapal selam. Hajime kehilangan kekuatannya saat mereka berhasil masuk. Pada saat itu, magma tiba-tiba menguat secara signifikan, merendam kapal selam dan arus yang deras. Di dalam kapal selam, semua orang terlempar saat kendaraan berguncang. Yue terus menggunakan sihir penghalang sembari membawa Hajime ke kursi kontrol. Hajime menuangkan sihirnya ke mesin kemudi meski kelelahan. Hajime berencana menggunakan crossbeat sehingga tidak akan tersesat di dalam magma. Hajime dan partinya melakukan perjalanan menyusuri tanah aliran magma dan tidak tahu kemana itu akan membawa mereka. Saat ini berpindah ke Tio dalam bentuk naganya. Tak perlu dikatakan lagi, Tio masih berada dalam bentuk naganya dan saat ini menuju ke arah Ankaji Dokedem dan tubuhnya dipenuhi oleh banyak luka. Pada akhirnya Tio akan sampai beberapa kilometer ke arah Ankaji Dokedem. Karena akan merepotkan untuk menerima serangan dari kesalahpahaman, Tio membuat jalan memutar ke gerbang masuk dan mendarat agak jauh. Tanah bertebaran saat Tio mendarat. Tentara dari Ankaji Dokedem bersatu dalam formasi. Di antara tentara yang kebingungan,
Kaori menghampiri Tio yang sedang terluka. Meskipun para tentara dan bis berusaha menahannya, dia dengan keras mengabaikan mereka dan berlari ke Tio yang sedang terluka. Kaori sebenarnya sudah tahu jika Tio merupakan naga yang menuju Ankaji dari laporan pengamatan di atas menara. Dia mengira Hajime telah kembali dan segera berlari. Ketika dia mengetahui racun di tubuh Tio tidak dia ketahui, dia dengan segera menggunakan recovery magic. Namun, racun itu berasal dari Aurora, dan bahkan Holy Water butuh waktu untuk menghilangkan racun tersebut, dan Kaori tidak bisa menyembuhkan Tio saat ini. Tetapi setidaknya Tio bisa pulih cukup sedikit berkat kekuatan tidak normal dari recovery magic yang Kaori bisa gunakan dengan Holy Water. Setelah itu, Kaori menanyakan keberadaan Hajime dan lainnya, dan mengapa hanya Tio saja yang telah sampai. Tetapi Tio memberitahu ke Kaori jika dia akan memberitahunya di waktu dan tempat yang tepat. Kemudian Kaori kembali untuk berbicara dengan Bis dan Ranzui. Setelah beberapa saat, Tio dipandu ke tempat di mana dia bisa menceritakan semuanya kepada Kaori, apa yang terjadi pada Hajime dan lainnya. Wajah Kaori menjadi pucat saat mendengar apa yang terjadi di Green Volcano dari informasi yang diberikan oleh Tio. Tio dengan tenang menggenggam tangan Kaori yang terlihat seperti dia akan pingsan. Dia memberitahu ke Kaori jika Jimmy memberikan pesan untuk Kaori dan Miu jika mereka nantinya akan bertemu lagi. Meskipun Kaori pusing karena mengetahui Hajime yang hilang dalam Great Labyrinth, dia akan tetap mempercayai keselamatan Hajime dan lainnya. Mereka merasa telah memberi cukup waktu untuk Seustone yang telah diserahkan ke Ranzui sebelumnya untuk ditumbuk untuk bubuk untuk distribusikan ke para pasien Ankaji Dokedom. Setelah itu di istana Ankaji Dokedom, Airi yang merupakan salah satu putri dari Ankaji Dokedom juga ikut bergabung dengan mereka untuk mengurus Miu. Tetapi Miu menangis saat mendengar Hajime tidak ada di sana. Tetapi Tio mengatakan bahwa Miu tidak akan mudah menangis begitu saja. Meskipun Miu berasal dari klan laut, semua orang di istana dikalahkan oleh keimutan Miu. Bahkan jika ada masalah, Airi tidak akan mempermasalahkannya. Meskipun Raja Ranzui khawatir dengan Tio yang merupakan klan naga, hal itu tidak mengubah fakta bahwa dia telah membawa Seustone dengannya dan menyelamatkan kerajaannya. Jadi menurutnya itu tidak menimbulkan keributan besar. Sedangkan untuk Kaori, dia telah menyembuhkan pasien satu demi satu. 2 hari telah berlalu, dan meskipun mencari semua rute di Green Volcano, Tio tidak dapat menemukan tanda-tanda keberadaan Hajime dan yang lainnya. Setelah 3 hari saat Tio kembali, Kaori mengajukan usulan pada Miu dan Tio untuk segera mencari keberadaan Hajime dan yang lainnya. Miu tampak senang, dan Tio dengan penuh semangat pun setuju. Tetapi mereka tidak bisa membawa Miu ke Green Volcano. Menurut Tio, tidak ada gunanya mempercayakan Miu pada Ankaji Dokedom saat ini. Dan juga, mereka tidak perlu menuju ke Green Volcano, karena telah meletus sepenuhnya. Itulah sebabnya Kaori berpikir, mereka harus menuju ke Erizen dan membawa Miu ke orang tua aslinya. Jika mereka pergi ke Erizen, akan bisa sampai di sana dalam waktu 1 hari jika berangkat di pagi harinya dan bisa sampai pada malam harinya. Saat Kaori memberikan penjelasan yang sederhana, Miu tampak sedih, tetapi dia ingin bertemu dengan ibunya. Keduanya memberitahu bahwa mereka akan menunggu Hajime di kota Erizen. Kaori dan Tio tidak tahan untuk tidak tersenyum melihat Miu bersama ibunya yang akan bertemu dengan Hajime secara langsung. Dan keesokan harinya, Raja Ranzui mengantar mereka pergi. Mereka terbang di langit menuju barat di punggung Tio dalam bentuk naganya. Suara ucapan terima kasih para penduduk dapat didengar dari belakang. Kaori memikirkan Hajime yang belum ditemukan tanpa melupakan tekadnya dan menatap lurus ke depan. Mereka tentu akan bertemu lagi di masa depan. Oke, itulah pembahasan untuk kali ini. Dan jika ada yang bertanya atau request bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time. With